al-qarbu ilallah, untuk menjalin hubungan dekat kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Berarti apabila zikir itu bagian daripada apa? Al-qarbu ilallah, untuk menjalin semakin kita tambah dekat kepada Allah. Berarti sebaliknya, orang yang nggak mau zikir, yang nggak mau ingat Allah, berarti orang tersebut merenggangkan diri hubungannya sama Sang Khalik, sama Sang Pencipta. Zikirnya lisan lewat ucapan-ucapan kita, zikirnya badan dengan ibadah, sholat, berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga kelak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid untuk melaksanakan kewajiban kita, ibadah kita, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga kumpul kita di masjid ini senantiasa membawa keberkahan sebagai wasilah tambah iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatan yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pada kesempatan ini, yaitu dengan kajian Fadhailul A'mal dengan referensi kitab Turatun Nasihin. Untuk babnya loncat Pak ya, karena yang bab kemarin sudah habis. Tapi lanjutnya Al-Majizul Hati wal Arbaun 41 fi bayanis sa'ah, hampir sama keterangannya seperti bab sebelumnya. Kita lanjut halaman 160. Al-Majlisul Rabi'u wal Arbaun, majlis yang ke-44, fil zikri wat tauhid, menjelaskan tentang zikir dan tauhid, mengesahkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi barakati fit dharaini, amin. Untuk majelis yang ke-44 ini diambil muqaddimahnya
dari surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, pakai huruf nida. Huruf nida itu berarti huruf untuk memanggil. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina. Hai orang-orang yang beriman. Uzkurullaha. Kalau diteruskan amanud kurullah. Kalau bacanya terpisah, zalnya mati. Ya, karena ini apa? Ini hambianya hambia wasol. Cara menghidupkan dulu sudah pernah dijelaskan ya. Uzkurullah, bukan adkuru, bukan idkuru. Udkurullah, karena huruf yang ketiga harokatnya doma, makanya hambianya dihidupkan dengan harokat doma. Kalau yang ketiga, huruf ketiga itu harokatnya fathah atau kasroh, cara menghidupkan dengan hambianya dipakai harokat kasroh. Uzkurullaha, uzkuru nyebuto sira kabeh Allah ing lafal Allah, atau uzkuru padha ilinga kabeh Allah ing Allah. Dzikran katsira, kelawan dzikir kang akeh. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan banyak zikir. Ini kalimat tersebut seruan dari Al-Quran bahwa Allah perintah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya supaya selalu ingat, supaya zikir, selalu berzikir kepada Allah. Dzikran katsira, banyak zikirnya. Jangan hanya saat zikirnya, alias apa? Dzikran katsira, ingatlah kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya ghlibul awqat, sehingga apa? Biarpun itu menyita waktu, sedikit menyita waktu. Mungkin kita lagi ada perlu, lagi ada apa? Kepentingan, tapi ini apa? Untuk mengingat kepada Allah, ya, luangkan waktu, walaupun itu waktu sebetulnya ini penting untuk yang lain, karena ini lagi apa? Kondisi dzikir, ya udah sempatkan dzikir kepada Allah. Wa ya lan umum anwa macem-maceme dzikir. Wa utawi yoma iku ahluhu, masuk kategori dzikir minat takdisi, saking takdis. Takdis ini berarti apa? Mensucikan Allah. Wat takdis, wat tahmid, memuji Allah. Wat tahlil, mengagungkan Allah. Wat tamjid, memuliakan Allah. Jadi
macam-macam kalimat yang digunakan untuk pola zikir, termasuk baca Quran juga zikir, baca sholawat juga zikir, diem juga zikir, tapi diemnya orang yang iktikaf di masjid, diemnya orang yang duduk di majelis taklim, itu bagian daripada zikir. Diamnya kita mendengarkan orang yang baca Quran, itu bagian daripada apa? Ingat kepada Allah, zikir, mengingat kepada Allah. Kapan waktunya? Tidak dibatasi. Untuk zikir kepada Allah, waktunya tidak dibatasi. Zikirnya pakai apa? Ya, zikir ada kalanya pakai lisan, ada kalanya zikir pakai hati, ada kalanya zikir pakai anggota badan, ada kalanya zikir lantaran lewat karunia yang Allah titipkan kepada kita, zikir kita lewat sedekah, lewat infak. Zikir itu bagian daripada realisasi syukur kita kepada Allah. Kita syukur kepada Allah dikasih kesempatan sehingga kita tetap meluangkan waktu untuk zikir, lisan kita zikir kepada Allah. Zikirnya lisan alhamdulillah, zikirnya lisan alhamdulillah, zikirnya badan dengan ibadah, zikirnya badan dengan ibadah. Sholli bareng Pak, limda iman ala Ahmada, sholli wa sallim da iman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Jadi zikirnya lisan, jadi lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang memuji kepada Allah, alhamdulillah, tahlil, tahmid, baca Quran, baca selawat, itu zikir. Karena zikir itu hikmatu, apa hikmahnya zikir? Apa hikmahnya zikir? Al-qarbu ilallah, untuk menjalin hubungan dekat kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Berarti apabila zikir itu bagian daripada apa? Al-qarbu ilallah, untuk menjalin, semakin kita tambah dekat kepada Allah. Berarti sebaliknya, orang yang enggak mau zikir, yang enggak mau ingat Allah, berarti orang tersebut merenggangkan diri hubungannya sama Sang Khalik, sama Sang Penciptanya. Zikirnya lisan lewat ucapan-ucapan kita, zikirnya badan dengan ibadah, sholat, berbuat baik, dan lain sebagainya. Untuk ibadah yang memerlukan anggota badan, itu bagian daripada apa? Ingat kita kepada Allah. Zikirnya harta dengan sedekah, zikirnya harta dengan sedekah, zikirnya hati tetap ingat pada Ilahi, zikirnya hati tetap ingat pada Ilahi. Sholli Sholli wa sallim iman ala Ahmadan,
wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Zikirnya badan untuk ibadah, zikirnya apa? Zikirnya hati, biarpun lisannya diam tapi hatinya ingat kepada Allah. Ada yang mengatakan udhkuru, zikirlah kalian Allah dengan menyebut nama Allah. Bisa juga. Wasabbihuhu, lan maca tasbih sira hu ing Allah bukrotan ing waktu esok, wa asilan lan waktu sore atau waktu malam. Di samping zikir kepada Allah dan anjuran tersebut, wasabbihuhu bukratan wa asila, membaca tasbih. Tadi kan minat takdisi masuk dari kata masuk kategori tasbih. Wasabbihu, dan bacalah tasbih bukratan wa asila, di waktu pagi dan waktu sore menjelang malam. Kenapa membaca tasbih di waktu pagi? Karena mengingatkan kepada kita pagi kita setelah bangun dari tidur, mengingatkan bahwa Allah telah menghidupkan kembali kita setelah mati. Tidur itu kan alamatnya orang mati. Tidur itu mati kecil. Kadang ada orang yang tidur nggak bangun lagi. Makanya dianjurkan ketika berangkat tidur baca bismillah, baca doa, minimal baca bismillah. Bismillah, bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan menyebut namamu ya Allah ketika kami hidup dan kami mati. Seandainya malaikat Jibril datang menjemput kita dalam kondisi ketika sudah tidur, dibangunkan nggak tidur lagi, insya Allah kita meraih jalan husnul khotimah. Nah, hanya dianjurkan ketika berangkat tidur minimal membaca bismillah. Walaupun bismillah kelihatannya juga susah Pak ya. Kadang mau tidur ya udah brek aja ya. Susah baca bismillah karena belum kita latih, belum kita biasakan. Makanya kita harus apa? Pesen sama sebelah kita. Pesen sama sebelah kita. Pak, udah baca doa belum? Nah, gitu. Bu, ingatkan ya kalau mau tidur ingat baca doa. Minimal baca bismillah. Malah dalam keterangan di Duratul Nazkin pernah saya sampaikan ya, sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, sholawat 3 kali, kemudian mendoakan kaum muslimin dan muslimat, dan membaca tasbih 4 macam. Insya Allah kelak orang tersebut kalau itu sudah menjadi terbiasa, seandainya orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kalau orang tersebut ketika berdoa meninggal, malaikat mungkar dan nakir tidak akan memberikan pertanyaan. Udah, kamu udah bisa jawab. Dianggap bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bacalah tasbih di waktu pagi dan sore. Di waktu pagi baca tasbih, ini menunjukkan kita ingat kepada Allah, zikir. Alhamdulillah kita masih hidup lagi, supaya bisa meneruskan tugas yang kemarin belum selesai. Yang mau kerja di mana, yuk berangkat kerja. Yang ada tugas di mana, yuk kita lanjut. Ketika sore hari, alhamdulillah kerjaan sudah beres,
pulang kerja bisa balik ke rumah dalam kondisi aman, alhamdulillah, muji kepada Allah, membaca tasbih. Kemudian para mufassir ada yang mengatakan bahwa ketika membaca tasbih di pagi hari yaitu ketika habis sholat subuh. Makanya habis sholat subuh minimal apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kan mengajak wiridan dulu ya, wiridan dulu. Jangan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam. Ya. Terus hilang. Nah, untuk kadang yang sering kita lihat ya, ketika zikir, ketika kalimat itu zikir ya dibacakan dalam rangka zikir dan bukan untuk berdoa, tidak perlu angkat tangan, tidak perlu angkat tangan. Termasuk doa yang di dalam sholat nggak perlu angkat tangan kecuali doa kunut ya. Kecuali doa kunut itu khilaf, ada mengangkat tangan, ada yang tidak. Kalau doa-doa yang ada dalam Al-Quran kemudian ketika dibaca sang imam di dalam sholat tidak usah mengangkat tangan. Begitu juga doa di dalam sholat gak usah mengatakan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Loh, itu aneh, orang sholat angkat lagi duduk setelah sujud angkat tangan. tidak perlu. Doa yang diucapkan dalam sholat kemudian dalam wiridan zikir nggak perlu angkat tangan. Nah, doa sesudah itu sunnah mengangkat tangan, karena Nabi mengajarkan ketika Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya. Setelah angkat kedua tangannya selesai doa, tangannya diusapkan di muka sebagai apa? Tabarukan mengharap berkah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tangannya diangkat, habis itu terus hilang. Makanya kalau wiridan supaya apa? Ya, ini mengajak wiridan itu tugasnya apa? Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Semakin lama kita zikir kepada Allah, di samping fadilahnya juga banyak, pahalanya juga banyak. Semakin kita erat kepada setara spiritual, erat kepada sang pencipta. Awalan nahari ing kawitane rina berarti pagi, wa akhiruhu lan akhire nahar, akhirnya nahar berarti sore, matahari tenggelam. Khusus wa takhsisuha utawi kekhususan wa takhsisuhuma utawi khususe pagi dan sore bidzikri kelawan zikir kepada Allah lidalalati krana nujuake ala fadlihima ing atase kautamaane membaca tasbih di waktu pagi dan sore. Jadi maksudnya Pak, membaca tasbih di waktu pagi dan sore, waktu pagi dan awal malam baik secara khusus, dan zikir tersebut di samping anjuran zikir menunjukkan dalalati ala fadlihima ala sairil awqati, menunjukkan fadilahnya, beberapa fadilahnya, keutamanya zikir membaca tasbih tersebut ala sairil awqati. Karena membaca tasbih itu macam-macam Pak ya. Ada subhanallah, ada kalanya subhanallah, kemudian diteruskan walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ini bacaan ini termasuk tasbih. Kalimat itu rangkaian. Kalimat itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai seterusnya. Itu rangkaiannya dari mana? Ketika malaikat yang memikul aras, ada malaikat yang diberikan beban membawa aras. Makanya kadang sering kita khususkan dalam hadroh
summa ila hadrati al-hamalatil arsy, malaikat yang membawa mikul aras. Mereka mengeluh, ya Allah berat. Dia mengatakan bahwa mikul aras ini berat. Wahai malaikat, bacalah tasbih subhanallah subhanallah. Sambil engkau membawa beban, kamu membaca tasbih. Setelah membaca tasbih, ya Allah kok ringan. Ya Allah kok ringan. Ini menggambarkan apa? Kalau kita membawa beban berat, libatkan asma Allah. Libatkan asma Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah, kalau yang kamu rasa itu berat, insya Allah Allah akan meringankan. Jika itu membawa bahaya, insya Allah bahaya itu akan dihilangkan oleh Allah. Jika hal tersebut kamu merasa tidak tenang, Allah akan memberikan ketenangan. Itu termasuk fadilahnya dzikir membaca tasbih. Rangkanya setelah malaikat, ya Allah kok ringan. Setelah ringan, kemudian malaikat putus dipakai terus dzikir malaikat. Dipakai dzikir malaikat. Kemudian yang kedua, ketika Allah menciptakan Nabi Adam setelah dikasih roh kemudian bisa bergerak seperti biasa. Nabi Adam bersin ya. Bersin mengucapkan bersin. Jeger gitu. Wahai Adam, ucapkan alhamdulillah. Karena apa? Orang bersin itu tandanya apa? Kuman-kuman yang akan menyerang kepada kita ini bereaksi berantem, termasuk penyerangan, menahan kuman, jeger. Itu bagian daripada syukur. Wahai Adam, ucapkan alhamdulillah. Kemudian dirangkai malaikat subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian diutusnya Nabi Nuh adalah rasul pertama. Syariatnya Nabi Nuh supaya disampaikan kepada umatnya, karena kaum yang pertama kali menyembah berhala adalah kaumnya Nabi Nuh. Wahai Nuh, sampaikan kepada umatmu la ilaha illallah, kalimat ini. Sampaikan kepada umatmu tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, bukan benda-benda yang lain. Disampaikan pada umatnya. Dirangkai malaikat, semakin takjub malaikat. Dirangkai malaikat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian diteruskan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya, akhirnya diganti dengan seekor kambing yang besar. Waduh, ini maha besar Allah. Atas apa? Allah maha besar memberikan karunia kepada saya. Allahu Akbar, memang Allah maha besar. Dirangi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hal tersebut disampaikan malaikat kepada Nabi, disampaikan pada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menambahi, semuanya itu tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya terus kalimat itu disampaikan Nabi pada sahabatnya. Sahabat Nabi Abu Dar lagi nanam nih, orangnya rajin, lagi nanam di depan rumah. Ditanya, wahai Abu Dar, kamu lagi ngapain? Lagi nanam ini ya Rasul. Maukah aku ajarkan menanam tanaman yang lebih baik dari yang kau tanam? Apa ternyata? Yaitu bacaan mulai dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam hadis yang lain ada yang mengatakan barang siapa yang membaca kalimat tersebut sama juga
seperti halnya orang tersebut menanam pohon di dalam surga, yang pohon tersebut sudah ditandai, oh ini yang menanam Pak Tulus umpamanya, oh ini yang menanam Pak Cito. Nah, besok akan jadi apa? Akan jadi perlindungan saksi. Oh ini saya ini yang nanam Pak Cito, saya nanam yang Pak Agung, saya nanam Pak Tulus. Pohon tersebut bicara sendiri. Itu berarti apa? Muncul dari kalimat-kalimat dzikir. Kalimat dzikir memang ada yang mengatakan, ada yang kalimat yang lain, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering kita baca dalam tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian hikmah zikir kepada Allah yang berikutnya adalah ziyadatul iman, untuk menambah iman, memperbarui iman. Makanya jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbarui imanmu, perbarui imanmu. Istilahnya apa? Ibarat pisau diasah, asah imanmu dengan zikir kepada Allah. Di antara zikir kepada Allah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah, menambah iman, karena iman kita ini sering apa? Sering kusut, ya, sering luntur, sering rendah, sering ngedrop. Nah, untuk agar iman kita terus stabil, iman kita semakin tajam, tetap dijaga dengan zikir kepada Allah. Ingat asma Allah dalam kondisi apapun. Orang nggak punya hadas boleh zikir, orang lagi apa, asal tidak di WC aja ya, dimanapun boleh zikir. Ketika lagi makan sambil zikir, ketika kerja sambil zikir, berjalan sambil zikir. Karena apa? Tadi orang yang ketika dalam keadaan zikir, mereka adalah masuk kategori jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut dalam kondisi zikir, baca Quran, baca sholawat, dalam kondisi apapun dimanapun, berarti orang tersebut minta jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita lewat zikir tersebut. Dalam berjalan menuju tempat kerja, sambil naik kendaraan, diawali dengan baca doa. Dalam perjalanan, ya minimal apa? Zikir sallallahu alaihi Muhammad, Allah. Atau kalimat-kalimat apa yang sifatnya untuk mengingatkan diri kita. Tujuannya apa? Ingat kepada Allah. Sakinatul qulub, untuk menenangkan hati, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, ingatlah, bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, bisa menenangkan hati, menenteramkan hati.
Ya, yang tadinya galau, insya Allah dengan zikir ingat kepada Allah, perasaan tersebut ditutup oleh Allah, ditutup oleh Allah. Ya. Gimana Pak? Cara zikir? Nah. Itu tadi kan zikirnya lisan dengan hati. Supaya connect, lisannya mengucapkan Allah, hatinya Allah. Nah, supaya nyambung gitu. Supaya nyambung. Jadi ada strom gitu Pak ya. Kalau yang zikir itu Allah, cuman mulutnya, hatinya tidak zikir Allah. Jadi cuman min doang, plusnya nggak nyambung. Jadi nggak ada strom gitu Pak. Nggak ada strom. Jadi ibaratnya sholat itu sholatnya supaya khusyuk, lisannya membaca Fatihah, membaca Bismillah, hatinya mengingat maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya dengan menyebut nama Allah. Kalau nggak bisa Bismillahi, apa bisa Pak? Bisa. Lisannya mengucapkan Bismillah, hatinya mengingat artinya bisa. Minimal ingat menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bisa Pak. Ha. Jadi tadi kalau kurang connect itu berarti apa? Luman lisannya doang yang zikir, tapi hatinya nggak nyambung, makanya nggak connect. Kalau zikir secara bersama itu nikmat karena apa? Suaranya menggelegar. Bagus, boleh. Bagus. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat. Zikir secara bersama, suaranya kencang. Udah siapa? Walladzi yusalli alaikum. Mukadimahnya baru satu ayat. Saya terusin dulu Pak ya. Likaunia masyhura ini krana anane bukrota wa asilah membaca tasbih di pagi hari dan sore hari iku masyhura ini masyhur karone ka ifrati tasbihi kaya suwijine tasbih min jumlatil adkar, tasbih masuk kategori apa? Jumlah kalimat zikir. Li'annahu al-umdatu fiyah, karena itu sudah umum. Al-umdatu secara umum fiha di dalam gitu. Wakila al-fi'lani mutawajjihani ilaihima. Dikatakan al-fi'lani dua pekerjaan mutawajjihani ilaihima. Wakila al-muradu bitasbih. Nah, yang dimaksud wasabbihu bukrata wasila itu adalah apa? Membaca tasbih, maksudnya membaca tasbih di pagi hari dan sore hari, sore menjelang malam. Ini Al-Quran yang menganjurkan, Allah yang perintah lewat ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah, dzikron katsira, banyak zikir, wasabbihuhu bukratan wa asila, jangan lupa membaca tasbih di pagi hari dan sore hari menjelang malam. Walladzi yusalli alaikum wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim iftah lana fatahan qariba
وعلمنا علما نافعا اللهم علمنا ما علمتنا علمنا ما لا علمتنا علمنا ما ينفعنا علمنا ما لا ينفعنا إنك تعلم ولا نعلم وأنت أعلم الغيوب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب ومن شر ذلك الأربع برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.